Halo pemirsa Fresh Garden, hari ini kita ketemu lagi ya. Video ini akan membagikan info penting untuk Anda yang ingin membuat sendiri jadam wetting agent dan jadam sulfur Anda. Kami akan bagikan sebuah tabel yang file PDF-nya bisa Anda download dengan gratis di link yang tercantum di deskripsi video ini ya. Tabel ini bisa Anda print lalu dilaminating agar awet sebagai panduan bila sewaktu-waktu Anda hendak membuat JWA dan JS Anda sendiri. Anda juga boleh menyebarluaskannya seluas-luasnya pada semua yang membutuhkan. Yang tidak boleh adalah memperjualbelikannya dan atau mengubahnya, itu tidak boleh. Harap dicatat, resep jadam wetting agent atau JWA dan jadam sulfur atau JS ini adalah hak cipta atau karya intelektual dari Mr. Yong Sang Cho sebagai pencetus jadam organic farming. Jadi ini bukan resep kami. Kami hanya menghimpunnya dalam bentuk tabel seperti ini agar memudahkan pemirsa mendapatkan takaran yang akurat ketika hendak membuat sendiri JWA dan JS mereka. Sebelumnya, untuk Anda yang berminat untuk mempelajari tentang jadam dan ingin memiliki buku-buku jadam, kami menghimbau untuk tidak turut mendukung pembajakan buku-buku jadam ya. Bila Anda ingin membeli buku jadam yang berbahasa Indonesia, hanya ada satu sumber resmi, yaitu di Google Book. Dan Anda bisa mendapatkan linknya dengan melihat di deskripsi video-video kami. Contohnya ini ya, nih. Ini adalah sumber atau link di mana Anda bisa mendapatkan buku jadam berbahasa Indonesia. Kalau diklik ini yang keluar ya, di Google Books namanya. Anda bisa membeli buku ini di sini dan ini adalah penjualan yang resmi. Di luar dari situs ini, bila Anda membeli buku baik itu PDF-nya maupun buku fisiknya ya yang print-printan begitu, maka bisa dipastikan itu adalah buku bajakan. Buku yang dijual di marketplace misalnya, seperti ini ya. Ini adalah contoh buku-buku repro. Artinya ada dokumen PDF dulu, kemudian dicetak atau diprint sendiri oleh seseorang gitu, lalu dijilid sendiri dan dijual. Dalam kasus seperti ini, uang penjualan buku masuk ke orang yang memprint tadi. Dan sama sekali tidak ada royalti yang masuk ke penulis aslinya, Mr. Yong Sang Cho. Tidak ada sama sekali. Seberapa banyak pun buku yang dijual, yang kaya adalah yang mencetak tadi itu ya, yang nggak kaya-kaya. Saya hiperbola, tapi intinya adalah ini adalah yang disebut dengan pembajakan. Artinya hasil penjualan buku ini tidak masuk ke penulis aslinya. Jadi mari kita tidak mendukung praktek seperti itu ya. Karena ini adalah pelanggaran hak cipta karya intelektual dan ini agak kurang terhormat ya. Nanti orang ngomongin kita gitu, kok di Indonesia itu banyak banget pembajakan ya, itu kan nggak enak ya negara kita dibawa-bawa. Jadi seperti itu, kita harus tetap menghormati pemilik gagasan, pemilik dan penulis buku. Mari kita tidak membeli buku-buku bajakan yang tadi sudah saya tunjukkan. Tentu saja saya paham bahwa itu lebih murah, itu lebih cepat buat Anda. Tetapi tidak sepeser pun ada royalti yang masuk ke penulisnya. Terus kasihan dong penulisnya. Itu kan hak dia, itu kan karya dia. Gitu. Kok dia tidak mendapatkan penghargaan sama sekali. Oke, demikian pesan dari Fresh Garden ya. Fresh Garden sama sekali tidak mendukung pembajakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang tabel takaran bahan-bahan pembuatan JWA, jadam wetting agent, dan JS, jadam sulfur ya. Dua bahan ini akan sangat diperlukan oleh banyak petani, maka kami memutuskan untuk menghimpun sebuah tabel yang akan memudahkan untuk siapapun yang ingin membuat sendiri JWA maupun JS dengan berbagai ukuran ya. Tabel ini cuman berisi satu halaman, jadi tidak banyak, hanya satu halaman dan berisi dua resep. Resep yang pertama adalah untuk jadam wetting agent. Anda bisa membuat menggunakan bahan-bahan, ini cara membaca tabelnya ya. Di sini adalah volume yang atas ini,
volume dari jadam wetting agent yang akan Anda buat. Misalnya Anda ingin membuat 2 liter, 3 liter, 4 liter, 5 liter, 10, 20, 40, 50, sampai 100 liter. Lebih dari itu Anda tinggal mengalihkan ya yang takaran di sini. Nah, di sisi sini adalah bahannya. Kemudian di bawahnya ini takaran sesuai jumlah yang akan Anda buat. Contohnya begini. Coba saya perbesar dulu sedikit. Nah, saya perbesar ya. Nah, misalnya Anda ingin membuat JWA 2 liter, maka bahan-bahannya adalah ini. Minyak canola 360 ml, KOH atau kalium hidroksida alias potas 64 gram. Tunggu, ada yang menelpon. Saya matikan dulu. Air pertama 50 ml, air kedua 1,6 liter dan seterusnya ya. Ini Anda tinggal ikuti tabelnya. Kalau ingin membuat 5 liter ya ini ukurannya, ingin membuat 50 liter ini, ingin membuat 100 liter ini. Nah, ada catatan tentang minyak. Bisa tidak minyak canola diganti dengan minyak goreng sawit? Jawabannya sangat bisa. Saya sudah mempraktekannya. Dan mungkin Anda sebelumnya sudah pernah mendengar informasi yang beredar itu ada yang bilang kalau pakai minyak goreng biasa itu yang dipakai masak di dapur itu ya, yang sawit tapi bukan yang minyak kelapa, bukan yang coconut oil, tapi yang palm oil. Nah, ada yang bilang bahwa itu KOH-nya dikurangi 15%. Saya tekankan di sini bahwa Anda tidak perlu mengurangi jumlah KOH. Karena saya sudah mencoba dan malah menimbulkan masalah ketika KOH-nya dikurangi. Jadi Anda bisa tetap menggunakan tabel ini, tabel resep asli ini, dengan menggunakan minyak canola maupun minyak goreng sawit. Tapi saya tidak bicara tentang minyak kelapa ya, bukan coconut oil. Coconut oil belum pernah saya coba. Jadi kalau Anda bisa menemukan minyak canola, silahkan menggunakan minyak canola. Bila tidak bisa, silakan gunakan minyak goreng biasa. Takarannya sama, takaran ini tetap gunakan takaran yang sama. KOH-nya, kalium hidroksidanya atau potas apinya sama. Nanti hanya ketika Anda membuat dengan minyak goreng biasa, Anda akan temukan bahwa pada waktu pengadukan pertama kali itu lebih cepat keras. Jangan kaget, akan seperti itu memang. Tetapi sesudah nanti di curing 3 hari ketika ditambahkan air, nanti tetap jadi JWA seperti biasa kok. Nanti kami sudah buatkan videonya, hanya belum selesai proses editing. Kami akan upload juga proses pembuatan jadam wetting agent menggunakan minyak goreng ini ya. Nanti menyusul videonya. Tapi untuk takarannya Anda bisa gunakan takaran ini. Ini untuk JWA. Nah, tabel yang kedua adalah JS, jadam sulfur ya. Ini juga akan saya jelaskan sedikit karena kemarin ada yang bertanya, Bu, kenapa garamnya berbeda dengan yang pernah saya baca. Nah, begini, kalau Anda sudah pernah melihat tabel serupa di tempat lain, ini akan saya jelaskan tabel kami ya. Tabel kami ini dihimpun langsung dari buku resmi. Jadi ada banyak buku yang kami gunakan ya, buku edisi 1, buku edisi 2, plus buku yang pestisidanya itu yang warnanya hijau. Jadi insya Allah tabel kami bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di sini cara membacanya sama. Di atas ini adalah volume JS yang ingin Anda buat. Di sini saya kosongkan volume kecil. Untuk JS kami belum pernah menguji coba apakah pada ukuran atau volume kecil proses pelarutan belerang dengan soda api itu akan sama efektifnya. Jadi saya belum pernah mencoba dosis kecil. Maka saya menyarankan kalau mau membuat JS langsung aja 5 liter ke atas. Ya, jadi yang ukuran kecil saya nggak cantumkan karena saya belum pernah mencoba. Sesuatu yang belum pernah kami coba, kami tidak berani ajarkan, yaitu prinsip channel Fresh Garden. Jadi di sini kita mulai dengan yang 5 liter, 10 liter, 20 liter dan seterusnya. Bahannya ini ya, ini bahannya, lalu ini takarannya. Misalnya untuk membuat JS 5 liter, belerangnya 1,25 kilo. NaOH atau natrium hidroksidanya atau soda apinya 1 kilo, air pertama, air kedua, dan seterusnya. Nah, yang harus saya jelaskan ini mengenai penambahan garam ya. Jadi begini, untuk pembuatan JS itu bila Anda tidak menambahkan garam,
tidak masalah. Sudah cukup, sudah jadi. Hanya dengan belerang dan NaOH itu sudah jadi. Efektivitasnya tidak berbeda. Kenapa Anda menambahkan garam? Karena di dalam garam krosok ya, itu ada tambahan mineral. Jadi JS kita nanti akan lebih kaya mineralnya. Nah, kalau Anda menambahkan hanya garam krosok saja, gunakan takaran yang kuning ini. Nih kuning. Untuk 5 liter, tambahan garamnya 125 gram, 10 liter 250 gram, dan seterusnya. Nih, yang kuning. Tetapi bila Anda memutuskan untuk menambah bahan mineral lain selain garam, yang mana bahannya itu, bahan mineral lainnya itu bisa Anda gunakan tepung batu, rock dust ya, atau rock powder gitu. Kalau misalnya Anda tinggal di dekat tempat penghalusan batu alam atau apa, Anda bisa mendapatkan bubuknya, tepungnya, lalu Anda bisa gunakan. Itu bisa, atau tanah liat merah, bisa juga lumpur, bisa tepung mineral, misalnya tepung apa ya, asomit itu, sorry, saya coret ya, tidak boleh, asomit itu terlalu enteng, jadi berat jenisnya itu terlalu enteng, kalau Anda campurkan nanti dia malah mengambang, terus susah banget disaring, gitu. Oke, nggak usah ya, kalau susah gunakan aja tanah liat merah atau tanah merah boleh, tanah yang nggak liat juga boleh ya, lumpur aja boleh. Nah, ini Anda nggak usah gunakan banyak-banyak, pilih 1 atau 2 saja. Nah, begini penghitungannya. Bila Anda menggunakan mineral ekstra tambahan itu 1, maka ini takarannya. Ini takaran garamnya, mineral ekstra A-nya segini. Kalau mineral ekstranya itu 2, A dan B, nah total segini. Yang hijau ini, warna yang hijau ini. Jadi nanti kalau Anda jumlahkan garam plus mineral A plus mineral B, jumlahnya sama dengan tambahan garam ini, 125. Jadi begitu ya, logikanya begitu. Kalau hanya menggunakan garam saja segini, kalau menggunakan tambahan garam plus 2 mineral itu seperti ini. Bagaimana kalau mineralnya cuma 1? Maka jatah mineral yang kedua ini ditambahkan ke garam. Jadi nanti garamnya 100, mineral 1, 25 gram. Seperti itu. Tabel seperti ini nggak ada loh di tempat lain. Hanya kami yang mencantumkan informasi selengkap ini. Bahwa kalau Anda menambahkan tepung batu atau tanah liat, Anda harus mengurangi garamnya. Hanya kami yang memiliki informasi ini. Oke? Jadi silahkan ikuti tabel ini bila ingin membuat jadam sulfur. Jadi yang kuning tadi sekali lagi adalah bila tambahannya hanya garam krosok saja. Yang hijau bila tambahannya garam krosok plus mineral ekstra. Ini ada penjelasannya di sini ya, silahkan dibaca. Tapi bagaimana kalau nggak ditambahin garam dan nggak ditambahin mineral ekstra? Boleh. JS Anda tetap jadi. Karena toh JS itu fungsinya untuk mengobati atau menangkal masalah ya, bukan untuk suplemen gitu. Jadi nggak Anda tiap seminggu sekali aplikasi JS walaupun nggak ada masalah, nggak. Jadi sebenarnya tambahan mineralnya juga nggak diperlukan gitu. Karena dia bukan suplemen mineral gitu, tapi pengobatan kalau tanaman Anda bermasalah. Jadi doping mineralnya bisa dilakukan dengan cara lain, tidak perlu harus dimasukkan di jadam sulfur, itu juga boleh. Oke? Dan ingat ya, yang digunakan adalah garam krosok, bukan garam dapur. Bukan garam dapur yang sekarang isinya hanya tinggal NaCl saja plus yodium, jangan. Tapi garam krosok, garam yang masih asli, baru dikeringkan dari air laut. Banyak kok di toko online. Oke, jadi demikian ya tabel yang kami buatkan untuk umum. Sekali lagi Anda bisa mengunduh tabel ini secara gratis di link yang kami sertakan di deskripsi video ini. Demikian, terima kasih. Semoga video kami dan tabel ini bermanfaat.